Janji saya dan seperti apa yang saya sudah katakan bahwa di sepanjang bulan ini, bahkan bisa lebih, saya akan berbicara tentang uang dan segala sesuatu di seputar uang itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, bagi saya sebagai hamba Tuhan ini sangat penting untuk kita pahami perihal tentang uang terkait dengan kehidupan iman kita di dalam Kristus. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia meneliti Alkitab, dia menyelidiki Alkitab, dan Bapak Ibu tahu, dia dapatkan ada lebih dari 2000 ayat dalam Alkitab. Lebih dari 2000 ayat dalam Alkitab berbicara tentang uang atau kekayaan. Kalau ada lebih dari 2000 ayat terkait dengan uang atau kekayaan, itu artinya bahwa perihal uang, kekayaan itu satu hal yang penting untuk kita bahas di gereja. Jangan sampai saudara mencari informasi di luar gereja, itu bisa menyesatkan. Oleh sebab itu penting bagi saya untuk saya dapat mengemukakan, menyampaikan materi ini dengan baik sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Saya katakan di minggu awal ketika saya memulai materi ini bahwa di dalam tubuh gereja, kalau kita bicara gereja secara universal, tidak gereja A, B, C, tapi namanya gereja, itu terdapat atau ada dua kutub yang berbeda, yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Kalau gereja A yang berfokus kepada penderitaan, maka dia akan menjudge, menghakimi gereja B yang berfokus kepada kemakmuran. Si B itu sesat. Demikian si B, si A itu sesat. Yang mengakibatkan, yang bingung sendiri saudara jadi jemaat. Maka dari itu saya coba untuk menyampaikan seperti apa yang Alkitab katakan. Tidak berdiri di ekstrim kiri, tidak berdiri di ekstrim kanan. Tapi saya coba untuk menyampaikan seproporsional mungkin seperti apa yang Alkitab katakan. Saudara lihat banyak kasus di luar sana. Karena memburu uang, karena cinta uang. Perhatikan, yang masalah bukan uangnya. Yang masalah bukan uangnya Bapak Ibu. Saudara miliki uang yang banyak tidak salah. Siapa bilang salah? Saudara punya harta kekayaan yang berlimpah, tidak salah. Yang salah adalah sikap hati. Itu yang perlu kita jaga baik-baik. Itu yang perlu kita waspadai. Karena dengan memburu uang, Paulus katakan, beberapa orang jatuh di dalam dosa. Saudara perhatikan, banyak kasus di luar. Di luar ada orang yang nekat mengorbankan orang lain hanya karena uang. Dia nggak mau peduli mau saudara kandung kek, mau saudara sepupu kek. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena ada sifat memburu uang, cinta akan uang. Nah, ini yang perlu kita koreksi baik-baik dalam diri kita. Sekali lagi, uang tidak salah, harta benda tidak salah, dia benda mati. Dia benda mati. Tapi yang perlu jadi catatan dalam hidup kita adalah sikap kita. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang salah, tanpa kita sadar kita terjebak di dalam cinta akan uang. Nah, kalau kita sudah menempatkan cinta kita kepada uang, maka kita dapat menghalalkan segala cara untuk meraih uang itu. Saudara perhatikan di pasar sana, banyak orang yang karena cinta uang, memburu uang,
Dia main tipu-tipu dengan timbangan. Nah, ini kan tidak benar. Ada dampak buruk ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Curang dalam timbangan, curang dalam ukuran, curang dalam eva kalau teks Alkitabnya. Nah, dengan memburu uang, orang nekat melakukan segala sesuatu. Dengan memburu uang, orang dapat menghalalkan segala sesuatu. Korupsilah, bunuh orang lah demi uang. Ini semua hal yang terjadi di luar. Ada tidak segan-segan, ada beberapa orang juga di luar sana rela jual harkat dan martabat demi uang. Jual diri demi uang. Jangan saudara pikir yang jual diri hanya perempuan, laki-laki juga berani jual diri demi uang. Dan itu terjadi di sekitar kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, jual iman, sangkal iman demi uang. Iya kan? Banyak terjadi. Bahkan rela menjual jiwanya kepada setan demi kekayaan. Cari dukun yang paling hebat untuk supaya dapat jimat dan lain sebagainya. Dan rata-rata jimat yang diperlukan dicari oleh orang, jimat yang diburu adalah jimat kekayaan. Supaya laris jualannya, laris tokonya, makmur hidup rumah tangganya. Dan itu banyak terjadi. Dan bukan hanya orang yang tidak tahu Tuhan yang melakukan tindakan ini, orang Kristen pun melakukan hal-hal ini. Jual jiwanya kepada iblis untuk meraih kekayaan. Kalau kita berbicara tentang uang di dalam kebenaran firman Tuhan, itu berbicara tentang pola pikir, mindset kita, cara kita menyikapi uang itu, cara kita mengelola uang itu. Minggu lalu saya katakan, uang, harta atau mamon akan menjadi hamba yang sangat baik kalau kita menjadikan uang itu sebagai hamba. Tapi kalau kita jadikan mamon itu sebagai tuan, maka dia akan menjadi tuan yang sangat bengis dalam kehidupan kita. Tuan yang sangat jahat dalam kehidupan kita. Jadi kembali Bapak Ibu, kalau kita bicara uang dalam firman Tuhan, itu berbicara tentang sikap hati dan cara pandang kita. Bagaimana kita memiliki pandangan tentang uang? Bagaimana sikap hati kita mengelola berkat-berkat Tuhan? Sekali lagi, saudara punya uang yang banyak tidaklah salah. Tidak salah. Saudara memiliki harta kekayaan yang melimpah, tidak salah. Saudara kerja keras untuk dapat uang, tidak salah. Tetapi bagaimana sikap hati kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nah, saya contohkan minggu kemarin. Kalau saya juga secara pribadi yang punya wewenang di sini sebagai gembala, tidak memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, dan tidak berani bercakap-cakap tentang ini, tidak berani memberitakan tentang ini, bisa jadi saya bisa satu kali saat terjebak dengan mamon. Bagaimana supaya saya bisa berjaga-jaga dengan iman saya, berjaga-jaga dengan motivasi pelayanan saya? Harus berani menyampaikan ini kepada jemaat, agar supaya apa? Ada yang mengontrol saya di bawah. Om kan ngomong, kalau begini-begini salah, kenapa om lakukan ini? Iya kan? Saudara sebagai kelompok yang mengontrol saya. Nah, kalau saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang benar kepada saya, dan ketika saya melakukan penyelewengan di sini, saudara klaim saya atau koreksi saya balik koreksi dengan ayat, saudara tidak bisa jawab, salah saudara sendiri. Salah saudara sendiri. Tapi ketika saudara punya dasar firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, saya kemudian ketika hari-hari ke depan terdapat kecurangan menurut saudara perihal mamon, saudara ingatkan, om bilang kan di ayat ini nggak boleh begini, harus begini. Kenapa om melanggar? Nah, inilah indahnya kalau seorang hamba Tuhan bisa berani menyampaikan ini secara benar, proporsional, apa adanya. Seberapa banyak harta kekayaan yang saudara peroleh dari kerja kerasmu, itu baik, itu sangat baik.
Dan salah satu tugas saya, kewajiban saya sebagai seorang gembala adalah berdoa bagi jemaat supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas usaha, atas pekerjaan, atas apapun yang saudara kerjakan. Tetapi menjadi juga kewajiban saya untuk dapat mengingatkan setiap kita